Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sama Tuhan untuk masuk di awal minggu di bulan April tahun 2021. Setiap kita percaya bahwa segala apapun yang Tuhan kerjakan atas setiap hidup kita hari-hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Bapak Ibu, jika tanggal 2 April kemarin kita sudah mengenang kematian Tuhan untuk setiap kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk setiap kita tidak ada yang sia-sia. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini Bapak Ibu, mari saya undang untuk setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk di siang hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang, kami membawa setiap hati kami. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, kami bisa ada sampai siang hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika Engkau sudah mati di kayu salib untuk setiap kami Tuhan, untuk menebus setiap kami Tuhan, kami tahu Tuhan kematian-Mu, pengorbanan-Mu tidak sia-sia untuk setiap kami Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajari setiap kami untuk dapat memberikan seluruh hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan untuk memberikan segenap hati kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk dapat memberikan segenap hati kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa sampai ada di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus setiap kami Tuhan Yesus. Kini kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup yang menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau benteng kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Katakan
terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu, untuk setiap darahmu. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau dedikasikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Karena mengikut Tuhan seumur hidup kami hanya itu yang kami mau Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya itu yang kami mau saat ini Tuhan Yesus. Karena setiap apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Kudus, kudus namamu Tuhan. Kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Mulia namamu. Mulia namamu. Ini Tuhan, kami mau nyatakan hanya nama Tuhan yang terindah di atas segalanya Tuhan Yesus. Hanya namamu yang kuat di atas segalanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan segala kemuliaan hanya layak untuk Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya layak untukmu Tuhan Yesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Katakan what a beautiful name. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of. Katakan what a wonderful name it is. Yes Lord. Is the glory.
Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Dan segala yang terbaik kami terima dari Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau hidup selalu di dalam Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami tadi sudah membawa setiap korban syukur kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap korban syukur yang kami naikkan di dalam roh dan kebenaran menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan jika sebentar Tuhan kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat-lompat, menari-nari, bersorak-sorai, kami percaya Tuhan semakin disenangkan atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya! Setiap kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari yang di rumah lambaikan tanganmu. Katakan, saya sudah ditebus olehnya. Haleluya! Mari setiap Bapak Ibu goyangkan badanmu ke kiri dan ke kanan. Goyangan badan kita menjadi menyenangkan hati Tuhan dan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin Ku angkat panji, oh oh oh, Dia telah menang atas maut. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Katakan, Dia penebusku. Ku tahu Dia penolongku, yes Lord, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari setiap kita angkat panji. Ku angkat panji, oh oh oh, Dia telah menang atas maut.
percaya setiap kita yang ada di rumah saat ini bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Kita percaya Allah kita telah bangkit. Maka itu Bapak Ibu jangan malu untuk bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempatku. Katakan kerahkanlah kekuatanmu Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan lebih lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, 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 wow, oh, oh. Haleluya. Saya percaya siang hari ini kita mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, kini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya undang setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika kami tadi sudah menari-nari, kami sudah melompat, kami sudah bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan seberapapun yang dapat kami berikan di siang hari ini menjadi dupa yang harum untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan isi dari firman Tuhan, mari kita menyiapkan setiap hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hanya Yesus kebenaran bagi setiap hidup kami. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus bahwa pada hari ini kami semua merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mengalahkan maut. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan di hari ini Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini dapat menguatkan iman percaya kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu serta anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman ini dapat mengubahkan setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi kita semua umat-umat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Karena hari ini membuktikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang kuasanya tak tertandingi saudaraku. Karena maut saja sudah Dia kalahkan. Kita tahu semua bahwa hari Jumat yang lalu kita semua memperingati hari Jumat Agung saudara, di mana hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa hari Jumat Agung mungkin orang yang tidak percaya Tuhan memandang kematian Tuhan Yesus itu adalah sebuah kekalahan. Kalau Dia Tuhan, kok Dia mati? Kalau Dia Tuhan, kok Dia disalib? Mungkin perkataan-perkataan seperti itulah yang seringkali kita dengar saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen atau kita adalah pengikut Kristus dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi tidak masalah saudara. Meskipun mereka menganggap bahwa salib adalah sebuah kekalahan, tetapi kebangkitan Kristus justru menunjukkan bahwa Dia telah menang. Ini adalah hari kemenangannya. Dan saudara, bagi dunia salib mungkin merupakan sebuah kehinaan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, salib adalah bukti kasih yang nyata dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua anak-anaknya. Dan pengorbanan Yesus yang luar biasa telah Dia buktikan di atas kayu salib. Meskipun Dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang hidup bahwa penderitaan yang Yesus alami menimbulkan kemuliaan atau mengakibatkan kemuliaan yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan Yesus melalui kebangkitannya yang luar biasa saudara. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya saudara, sama-sama kita melihat makna di balik kebangkitan Kristus ini. Nah sebelumnya saudara, tadi saya sudah katakan bahwa hari ini adalah hari Paskah ya. Saya sudah mengucapkannya juga tadi ya di awal. Nah saudara, bicara tentang hari Paskah, kalau bangsa Yahudi mengenal hari Paskah ini sebagai hari di mana mereka memperingati hari keluarnya bangsa Yahudi dari Mesir. Ya, ketika itu kita tahu bahwa mereka keluar dari perbudakan melalui pertolongan Allah yang hidup. Ketika itu Yosua mengantar mereka semua untuk keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah saudara, tetapi bagi orang Kristen, Paskah bicara tentang hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan Kristus. Karena hari Paskah sendiri berarti hari agung. Nah saudara, hari kebangkitan Kristus memang bertepatan dengan hari Paskah bangsa Yahudi pada saat itu. Saudara bisa melihatnya di dalam Matius 26 ayat yang kedua, dikatakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan hari Paskah, di mana anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi saudara, ini sesuai dan tepat dengan apa kata Alkitab ya saudara ya. Jadi kalau mungkin orang Yahudi merayakan hari Paskah sebagai hari keluarnya mereka dari perbudakan, tetapi kita sebagai orang Kristen atau orang percaya merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, baiklah, kita sama-sama melihat kembali ayat tentang kebangkitan Kristus ini, saudaraku. Ayat tentang kebangkitan Kristus ini ada di dalam sebuah perikop di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, saudara. Saudara bisa baca satu perikop tersebut nanti, saudara ya. Karena saya percaya kisah tentang kebangkitan Kristus ini pasti semuanya sudah seringkali mendengarnya. Baik mungkin di Matius, Markus ataupun Lukas, saudara.
Nah, kisah ini kita sudah tahu semua ya, di mana ketika itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus untuk melihat kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika itu ada malaikat Tuhan ya, dan seperti terjadi peristiwa gempa bumi saudara, di mana batu yang menutup kubur Yesus digulungkan saudara, sehingga ketika itu terlihat dengan jelas bahwa kubur Yesus kosong. Nah, kita akan sama-sama melihat hanya di ayat yang ke-5 dan ke-6 saudara. Kita sama-sama membaca di sana, dikatakan bahwa akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus sudah bangkit saudara. Dikatakan ia telah bangkit. Dan ini adalah benar-benar suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu saudara. Meskipun kalau saudara nanti baca di kelanjutannya saudara, di ayat ke-11 dan seterusnya, di mana pada saat itu serdadu-serdadu diberikan uang untuk tutup mulut supaya mereka tidak mengatakan bahwa kubur Yesus itu kosong karena memang Yesus telah bangkit, tetapi mereka membuat sebuah rencana untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesuslah yang telah mengambil mayat Yesus ketika itu saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang berbahagia meskipun kita tidak pernah melihat dengan mata kita sendiri peristiwa tersebut, tetapi kita berbahagia karena kita mempercayai bahwa sungguh kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Ya saudaraku, nah karena itu saudara, ada 3 hal yang saya akan sampaikan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup saudara. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang kekal, yang bersifat abadi saudaraku. Kalau Allah lain atau mungkin ilah lain atau mungkin nabi lain atau siapapun yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka setelah mati sudah selesai. Tapi kita bersyukur, kita percaya bahwa Kristus adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang hidup di mana maut telah Dia kalahkan saudara. Dia telah bangkit dari kematiannya di hari yang ketiga. Dan ini adalah luar biasa saudara, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup saudara. Jadi kita tidak usah peduli terhadap perkataan-perkataan orang di luar sana yang mengatakan bahwa tubuhnya telah dicuri dan sebagainya, atau dikatakan bahwa kematian Yesus itu kebangkitannya tidak nyata. Kita tidak perlu memperdulikan hal-hal tersebut saudara. Tapi kita tetap menguatkan iman kita karena peristiwa kebangkitan Kristus ini seharusnya menguatkan iman kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang benar dan kita menyembah Allah yang hidup saudara. Nah, bicara tentang kebangkitan Kristus, kita juga meyakini bahwa tidak ada kuasa di surga dan di bumi yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Sebab Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Kristus ini membuktikan Dia Allah yang maha kuasa, dan bukan hanya sampai di situ saja, Dia memberikan kuasa kepada kita, kepada saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kita pun diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, dan kita diberi kuasa untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan atau setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita saudara. Kita diberikan kuasa untuk melakukannya. Jadi kalau kita bisa melakukan ini dan itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua saudara. Sebagai anak-anaknya atau sebagai murid-muridnya saudaraku. Kita memang orang biasa, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Dan kita pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Karena kita adalah saksinya Tuhan. Ya, kita adalah saksinya Tuhan, di mana kita akan membuktikan bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasa dan mujizatnya tetap nyata saudara. Sehingga pada akhirnya setiap mata akan melihat, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengakui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang luar biasa. Ini adalah poin yang pertama saudaraku, di mana kebangkitan
Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang luar biasa, dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, berikutnya saudaraku, poin yang kedua, kebangkitan Kristus membuat kepercayaan kita menjadi tidak sia-sia. Ya, kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14 dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saudaraku, dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa sungguh kebangkitan Kristus itu nyata. Dan karena Kristus telah dibangkitkan, maka kita pun akan memperoleh kebangkitan, saudara. Nah, hal ini seharusnya membuat kita semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, melebihi kepercayaan kita kepada yang lain, saudaraku. Mengapa? Karena kepercayaan kita akan kebangkitan Kristus, karena kebangkitan Kristus menjadi jaminan dan memberikan kepastian kepada kita bahwa kita pun akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara. Ya, kita sama-sama meyakini hal ini, saudara, dan meneguhkan kepercayaan kita semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Nah, kebangkitan pada akhir zaman berarti bahwa setelah kematian kita akan dibangkitkan dan tubuh roh kita akan bersama-sama Bapa di surga. Nah, tentang kebangkitan tubuh ini, saudaraku, kita dapat melihatnya atau kita dapat membacanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Karena ayat ini cukup panjang, saudara ya, saudara dapat membacanya nanti. Supaya saudara dapat lebih mengerti lagi. Ya, Bapak Ibu dapat lebih mengerti lagi tentang kebangkitan tubuh ini. Sehingga ketika ada yang menyampaikannya, kita dengan yakin bisa berkata atau menjawab mereka bahwa kalaupun ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh, tetapi kita dapat meyakininya karena semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara, saya tidak akan mengajak saudara untuk baca semua ayat tersebut, saudara ya, tetapi saya akan membaca hanya 2 ayat saja, yaitu di ayat 40 dan 44 dari 1 Korintus 15 ini. Dikatakan, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Dan di perikop tersebut saudara dapat melihat bahwa benar yang namanya kebangkitan tubuh itu ada. Ya saudara, karena ketika kita mati, tubuh kita ini atau tubuh lahir ya, tubuh duniawi kita inilah yang dikuburkan dan binasa. Ya kan, selesai sampai di situ. Tetapi ketika kita dibangkitkan, maka kita akan mengenakan yang namanya tubuh surgawi, saudara. Kita akan sama-sama mengenakan tubuh surgawi. Jadi saudaraku, mungkin ada orang yang berpikir bagaimana dengan orang-orang yang meninggalnya dengan cara mungkin kecelakaan misalkan ya, dengan kecelakaan mobil, kecelakaan motor, atau mungkin kecelakaan pesawat yang tubuhnya tidak lagi ditemukan gitu kan, atau berupa potongan-potongan dan sebagainya, saudara. Yang terpenting itu, saudaraku, bukan cara kita mati atau bukan cara kita meninggalkan dunia ini, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, yang terpenting itu bukanlah cara mati seseorang, tetapi yang paling penting adalah cara hidup seseorang ketika dia berada di dunia ini, saudara. Karena cara mati seseorang karena kematian seseorang hanyalah cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi cara hidup seseoranglah yang menentukan apakah di hari terakhir kita benar-benar bertemu dengan Tuhan atau enggak. Itu yang paling penting, saudara. Jadi perhatikanlah caramu hidup selama engkau berada di dunia ini. Tidak perlu memikirkan, aduh nanti saya mati seperti apa ya. Karena kematian itu tidak penting caranya, saudara. Ya, karena yang paling penting adalah bukan siapa yang akan mengantar kita kelak di hari kematian kita. Bukan seberapa banyak orang yang mengantar kita sampai ke tempat pembaringan kita terakhir di kuburan kita gitu ya, saudara ya. Tetapi siapa yang kelak akan menjemput kita di hari kematian kita, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Karena dengan kata lain, saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita nih masuk surga atau masuk neraka. Ya, jadi perhatikan bagaimana cara kita hidup karena itu akan menentukan kelak kita akan masuk surga atau neraka. Nah, saudaraku,
Kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus membuat kita percaya bahwa kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Kristus berasal dari sorga, maka kita pun akan memakai rupa surgawi ketika kita berjumpa dengannya, saudaraku. Bapak Ibu, kebangkitan tubuh membuat kita memiliki kepastian akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Yang kelak kita akan alami ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara. Karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sifatnya kekal dan abadi, maka kita pun akan memiliki kehidupan yang kekal, saudara. Saudaraku, seharusnya kitalah yang mati karena dosa. Dengan tubuh kita yang harusnya binasa, saudara. Tetapi karena kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan maut, maka kita pun beroleh hidup, saudara. Kita yang harusnya mati, kita beroleh kehidupan. Ini luar biasa, saudaraku. Kebangkitan Yesus membuktikan hal yang sangat luar biasa dan berpengaruh dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ingatlah selalu akan hal ini, Bapak Ibu. Ingatlah selalu, percayalah selalu bahwa kita yang harusnya mati tapi kita beroleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa kebangkitan Kristus membuat kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, saudara. Karenanya jangan pernah sia-siakan hal tersebut, saudara. Jangan pernah sia-siakan kebangkitan Kristus yang telah kita percayai. Respon kita harus benar, saudara. Kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran ya, supaya kita dapat memperoleh hidup selama-lamanya. Karena orang yang hidup dalam dosa sebenarnya mereka sedang menuju yang namanya kematian kekal. Sedang menuju maut, saudara. Kalau orang-orang tersebut tidak bertobat dan tidak berbalik dan hidup dalam kebenaran selama mereka hidup di dunia ini, saudara. Karena dosa membuat manusia hidup menurut daging. Bukan apa kata roh, saudaraku. Sehingga lambat laun Roh Kudus yang ada dalam diri mereka padam. Mereka memadamkan roh yang ada di dalam mereka, Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam mereka. Karena mereka tidak mau menuruti apa kata roh, tetapi menuruti apa kata daging mereka, saudara. Jadi saudara, respon kita sekali lagi harus benar. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita harus tetap menyala, saudara. Jangan pernah padamkan roh. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan bicara hanya melayani Tuhan ketika berada di mimbar atau berada di sebuah gereja, saudara. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melayani Tuhan dengan menyenangkan hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan setiap perbuatan dan perkataan-perkataan yang kita keluar pun semuanya sesuai dengan apa kata firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segala tingkah laku kita sehari-hari, saudara. Dengan setiap perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Ini penting saudaraku kita lakukan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita harus tetap menyala. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita adalah materai. Atau menjadi jaminan bagi kita, saudaraku, kelak. Itulah yang membedakan. Roh Kudus itulah yang membedakan. Mana anak Allah, mana yang bukan, saudara. Amin, saudaraku. Jadi setiap orang yang hidup dalam kebenarannya pasti dia akan menuruti apa kata Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dan ini yang membuat roh Allah tetap menyala di dalam diri saudara dan saya. Supaya kelak ketika ada yang namanya kebangkitan tubuh, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan, saudaraku. Berikutnya saudaraku, poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Kebangkitan Kristus membuat kita tidak takut lagi. Di ayat yang tadi kita sudah baca ya, ayat yang kelima. Baik, saya akan membacanya ulang saudara. Di Matius 28, ayat 5 dan 10 dikatakan. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan di ayat yang ke-10, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, Kristus katakan, jangan takut. Mengapa? Karena kematian Yesus menimbulkan rasa takut yang besar terhadap murid-muridnya, terhadap pengikut Kristus pada saat itu, saudara.
Secara manusia mereka pasti takut karena Kristus yang selama ini selalu mereka ikuti sehari-hari selama kurang lebih 3,5 tahun. Mereka ikut kemanapun Yesus pergi. Mereka menjadi saksi di mana Yesus mengadakan banyak mujizat dan sebagainya, saudara. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan harus disalibkan, mereka pun mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Mereka juga takut pasti ya sebagai manusia biasa. Ini adalah hal yang wajar. Mereka takut ditangkap dan juga disalibkan ataupun mengalami penyiksaan sama seperti yang Yesus alami, saudara. Yesus katakan jangan takut. Dan ini membuat sukacita yang luar biasa. Ketika mereka melihat bahwa sungguh Yesus yang mengatakan hal tersebut dan Yesus katakan jangan takut, maka mereka merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hati mereka. Mereka merasakan bahwa ternyata benar Allah yang kami berjalan bersama-sama selama ini, bahwa benar Yesus adalah Allah yang hidup, Yesus adalah anak Allah yang luar biasa, Yesus adalah Mesias. Dan ini terbukti dengan kebangkitannya, dan ini terbukti bahwa Yesus yang kami lihat telah mati di atas kayu salib, Yesus yang sama ada di depan kami dan mengatakan jangan takut, saudara. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya sebelum dia naik ke surga, ada dikatakan sebuah perikop yang mengatakan bahwa Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya, bahkan Yesus memberkati mereka sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Ini adalah hal yang luar biasa dan menjadi sukacita besar bagi para murid, saudara. Karena Yesus yang mereka kagumi selama ini benar, sungguh bahwa dia adalah Mesias, Allah yang hidup. Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sukacita besar yang para murid alami ketika itu, saudara. Dan tidaklah heran, saudara, bahwa kebangkitan Yesus dan berikutnya adalah kenaikan Yesus membuat hati para murid semuanya berubah, saudara. Mereka yang tadinya seorang penakut, mereka yang tadinya memiliki ketakutan karena kematian Yesus, mereka menjadi rasul-rasul Kristus yang luar biasa, yang memiliki keberanian yang luar biasa, saudara, dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan selama mereka hidup di dunia, dan bahkan di hari akhir kematian mereka bermacam-macam, saudara. Ya, di lain waktu saudara bisa melihat, saudara, bagaimana cara kematian para murid ketika itu, saudara. Dan salah satunya sudah saya sampaikan di khotbah saya yang lalu, bahwa salah satunya adalah Petrus. Dia mati dengan cara disalib terbalik. Bahkan ada yang digoreng dan sebagainya, saudara. Saudara dapat melihatnya, saudara. Bahwa sebagai murid Kristus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka tidak lagi mereka tidak lagi takut di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang penakut, tapi mereka menjadi orang-orang yang berani dan luar biasa, saudara. Nah, saudara, murid Kristus zaman dahulu dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus. Mereka mengalami dibenci, saudaraku. Dan Yesus pun sudah mengatakan hal yang demikian. Yesus katakan bahwa dunia akan membenci kamu karena kamu menjadi pengikutku. Karena kamu menjadi murid-muridku, saudara. Makanya tidaklah heran, saudara, kalau kita saat ini sebagai murid Kristus, kita pun mengalami yang namanya dibenci juga oleh dunia. Kenapa dunia membenci kita? Karena kita berbeda, saudara. Karena kita memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia. Karena mereka tidak memiliki apa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Janganlah heran kalau dunia membenci kita atau dunia membenci orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Jangan takut karena kita berbeda dari dunia. Takutlah kalau kita memiliki kehidupan yang sama dengan orang-orang dunia, saudara. Karena itu berarti kita bukanlah murid Kristus. Jangan takut dibenci dunia karena kita berbeda. Karena lebih baik kita dibenci oleh dunia daripada kita dibenci oleh Bapa di surga. Jadi yang paling penting, saudara, lebih baik kita dikasihi oleh Allah tetapi dibenci oleh dunia. Karena kalau kita dikasihi oleh Allah, maka kita pun akan beroleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, bukan? Ini yang paling penting, saudara. Nah, bicara tentang rasa takut, saudara, kita tidak boleh lagi merasakan ketakutan selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hati kita. Selain rasa takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan, mengagumi Tuhan selama kita hidup. Rasa takut muncul karena kita merasa sesuatu akan mendatangkan bahaya dalam hidup kita. Iya kan? Jadi jangan pernah takut lagi dalam menjalani hidup kita. Apakah takut tidak memiliki pekerjaan?
takut tidak memiliki teman hidup, takut ditinggal oleh orang-orang yang disayang, dan sebagainya, saudara. Karena hal-hal tersebut lebih kepada rasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, saudaraku, rasa takut hanya akan membuat iman kita menjadi lemah, saudara. Rasa takut hanya akan membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan atau meragukan kuasa Tuhan. Dan rasa takut hanya membuat kita akan mengeluh. Hanya membuat kita mengeluh akan keadaan kita, saudara. Akan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, percayalah, saudara. Kita tidak perlu takut dalam menjalani hari-hari kita. Walaupun kita tahu bahwa dunia semakin jahat. Orang-orang semakin jahat. Kitab Daniel pun sudah mengatakan demikian, saudara, bahwa orang yang jahat akan semakin jahat, tetapi orang benar akan semakin dibenarkan, dimurnikan pada akhir zaman, saudara. Jadi, saudaraku, kita tidak perlu takut, sebab kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang akan senantiasa berjalan bersama dengan kita, saudara. Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pernahkah Bapak Ibu berada dalam lembah kekelaman? Pernahkah saudaraku berada di posisi yang paling rendah dan bahkan dalam kondisi yang paling terpuruk dalam hidupmu? Saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar dari kita pernah berada di dalam lembah kekelamannya kita. Pernah berada dalam kondisi yang paling sangat amat menyedihkan dalam hidup kita, saudara. Tapi satu hal yang paling kita syukuri adalah meskipun atau sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan di ayat yang tadi dikatakan apa, saudaraku? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bicara tentang gada, saudara. Gada adalah senjata yang dipakai oleh seorang gembala untuk melindungi dombanya dari serangan pemangsa-pemangsa yang mau menyerang dombanya. Jadi biasanya kalau misalnya ada serigala atau binatang buas lain mau memangsa domba, maka gembala akan memakai gada untuk menyerang pemangsa-pemangsa tersebut, saudaraku. Dan tongkat bicara tentang alat. Tongkat adalah alat yang dipakai gembala untuk menarik dombanya yang jatuh atau terperosok ke dalam sebuah kubangan, saudara, atau ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, saudara. Jadi tongkat diulurkan. Makanya kan kalau kita melihat tongkat itu ada berbentuk melengkung di atasnya, saudara ya. Dan itu dipakai untuk menarik domba supaya dapat naik kembali. Nah, saudara, gada bicara tentang Tuhan yang akan selalu melindungi kita, domba-dombanya, dari setiap serangan musuh yang ingin memangsa kita. Nah, tongkat bicara tentang bagaimana Tuhan yang akan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh, ketika kita terperosok ke dalam sebuah lubang, saudara. Itulah sebabnya ketika kita jatuh, ketika orang benar jatuh, dia tidak akan pernah sampai tergeletak sebab ada Tuhan yang menopangnya. Dan sebagai gembala yang agung, sebagai gembala yang mengasihi kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, saudara. Dengan kasihnya dia akan selalu mengangkat kita. Dengan kasihnya dia akan selalu menopang saudara dan saya. Dan kita adalah orang-orang yang paling berbahagia, saudara, akan hal itu. Selama kita menjadi murid-murid Kristus ketika kita berada di dunia. Sekali lagi, meskipun dunia membenci kita sebagai murid Kristus, tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Nah, saudaraku, jangan takut lagi sebab kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara. Dan kita tahu semua bahwa kebangkitan Kristus membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Kebangkitan Kristus membuat kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Dan kebangkitan Kristus membuat kita tidak takut lagi dalam menjalani hari-hari kita, saudara. Saya percaya bahwa hari Paskah atau hari kebangkitan Kristus setiap kali kita merayakannya, saudara, bukan sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali atau mau menunjukkan bahwa oh iya saya orang Kristen, saya merayakan Paskah, lalu kita sibuk mengirimkan ucapan-ucapan selamat Paskah
kepada orang-orang yang kita kasih, kepada teman, sanak saudara dan sebagainya. Tetapi biarlah di hari Paskah ini kita semakin menyadari arti kebangkitan Kristus yang sesungguhnya dan membuat kita berubah, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ingin selalu menyenangkan hatinya. Saya terbatas saudara dalam menyampaikan firman Tuhan ini, tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap mengajarkan kita semua, memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada saudara dan saya, supaya kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami merayakan hari kemenangan Kristus yang luar biasa. Kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah gentar lagi dalam menghadapi hari-hari kami. Karena kami percaya Tuhan, meskipun dunia semakin jahat, tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang akan selalu menghiburkan kami Tuhan. Dan sebagai murid-murid Kristus, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Gembala Agung yang akan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap mereka yang menonton YouTube pada siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua Bapa. Aku percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap orang-orang tua kami Bapa dalam hari-hari tua, dalam hari-hari mereka Tuhan Yesus, mereka tetap berbahagia karena diberikan kesehatan, kekuatan dari surga. Dan aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Berkati setiap suami, istri, anak-anak. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus, menghormati orang tua mereka. Dan suami istri saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu juga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha yang mereka buat Tuhan Yesus, buat berhasil dalam nama Yesus. Dan aku berdoa juga Tuhan, buat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus yang akan senantiasa mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja ini Bapa, untuk GBI New Heart Tuhan Yesus, semua yang ada di dalamnya Tuhan. Baik aku sebagai gembala Tuhan Yesus, dan juga wakil gembala beserta dengan para pekerja kami Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam melayani hari ini Tuhan Yesus, maupun selama ini Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap apa yang kami lakukan jerilah kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati hidup anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak kami Bapa yang masih sekolah. Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden dan para menteri semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga aparat kepolisian Tuhan dapat menindak tegas Tuhan Yesus para pelaku bom bunuh diri Tuhan Yesus yang mengganggu keamanan dan ketentraman di bangsa ini Tuhan, yang coba mengacaukan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan berikan hikmat bagi mereka semua Bapa, dan hukum di bangsa ini Tuhan Yesus akan seadil-adilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang hidup. Aku berdoa juga untuk setiap pasien-pasien COVID Tuhan yang masih ada di Indonesia, baik di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Tuhan Yesus juga berikan kekuatan iman percaya bagi mereka. Berkati para dokter juga, suster dan semua staf kesehatan. Tuhan Yesus berikan kekuatan buat mereka. Dan kami berdoa juga buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil Kerajaan Surga, baik di Jakarta, di kota, di desa, di daerah, di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Injil harus diberitakan kepada setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa semua orang harus mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami senantiasa Bapa. Dan kami percayakan sekali lagi setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang telah menonton YouTube ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka semua Bapa. Dan saatnya Tuhan Yesus kami minta tangan Tuhan sendiri memberkati kami.
Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, kini ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.